Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Dengan nomor induk mahasiswa 25104183065. Hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya melakukan uji kinerja yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Sawang. Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Mohon untuk dosen penguji untuk menilai video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita lihat di sekeliling bangku kita. Apakah masih ada sampah? Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya mana? Ya, silakan pimpin doanya. Berdoa dekat. Bismillah. Terima kasih. Sekarang Bapak akan melakukan absensi kepada kalian semua. Nanti siapa yang namanya Bapak panggil, silakan angkat tangan dan jawab hadir ya. M. Zaki Fatah. Berarti hadir semua ya? Ya, terima kasih. Berarti sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman kita yang telah memandu kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kok pada loyo sih? Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang coba perhatikan video motivasi yang akan Bapak tampilkan sebelum kita memulai pembelajaran. Supaya nanti ke depannya semua kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Belajar itu bukan hanya untuk ujian ya, tapi untuk masa depan kita yang jauh lebih cerah. Setelah kita memperhatikan video motivasi yang menayangkan tentang kata-kata bijak, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk belajar. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat teman kita yang sudah berani menjawab. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video motivasi yang barusan kita lihat adalah yang pertama, bahwa kita memang benar-benar harus belajar. Jangan mudah menyerah dan selalu bersyukur. Kemudian, setiap saat yang kamu habiskan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan adalah langkah untuk menuju masa depan yang cerah. Hari ini kita akan belajar tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Fokus kita adalah pada tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Menurut kalian, apakah sujud itu wajib? Wajib? Wajib. Kira-kira sujud apakah yang kalian ketahui? Sujud sahwi, apa lagi? Apa lagi? Baik, hebat semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hikmah dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan peningkatan sikap patuh dan kesadaran
spiritual dalam praktek ibadah sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan menampilkan infografis. Coba diperhatikan dan coba diamati infografis tersebut tentang makna, tata cara, dan hikmah daripada sujud sahwi. Nah, ini adalah infografisnya. Sesuai dengan judul besar kita hari ini, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Pada poin yang pertama, agama mensyariatkan untuk sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian bagaimana tata caranya, kemudian apa hikmahnya, dan bagaimana menanamkan sikap rendah hati, meninggalkan sifat sombong, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, berarti kita lanjutkan dengan pantun pemantik. Membuat baju bermotif batik sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Berarti dari pantun tersebut kita sudah ada kata yang menandakan yang bahwa pembelajaran kita ke depan berkaitan dengan sujud. Kemudian bermain bersama adanya. Di jalan bertemu sonya. Jauhi larangannya, patuhi segala perintahnya. Berarti pada pantun yang kedua menunjuki kepada sujud itu merupakan bagian daripada perintah Allah. Oke. Semuanya. Sekarang kita akan menampilkan video pembelajaran. Nah, ini silahkan diperhatikan. Yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang makna dari ketiga sujud tersebut? Ada? Coba. Dan tilawah membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sujud sahwi? Sujud sahwi membantu memperbaiki kesalahan dalam salat. Ya, selanjutnya satu lagi. Saya merasa lebih bersyukur setelah belajar tentang sujud syukur. Ya, tepuk tangan buat teman kita yang mau mengemukakan pendapat. Nah, sekarang kita akan mencoba merangkum ketiga sujud tersebut. Sekarang kita akan melihat perbandingan daripada ketiga jenis sujud tersebut. Sujud syukur dilakukan karena apa? Ya, sujud syukur dilakukan karena mendapatkan nikmat ataupun terhindar dari musibah. Kemudian sujud tilawah. Ketika dilakukan ketika membaca ataupun mendengar ayat saja. Dan yang terakhir sujud sahwi. Ya, sujud sahwi dilakukan karena lupa ataupun salah ataupun melakukan kesalahan kecil di dalam solat. Nah, berarti semua sujud menunjukkan bentuk ketaatan kita dan kedekatan kita kepada Sang Khalik. Siapa Sang Khalik? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah terbentuk di dalam kelompok kecil. Kemudian Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD. Yang mana LKPD tersebut akan kalian kerjakan secara berkelompok. Yang ini kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Nah, coba kalian perhatikan petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama adalah bacalah materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Termasuk sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan di bawah ini dalam kelompok dan catat jawaban kalian. Ya. Kemudian presentasikan di depan kelas. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang mengerti bisa langsung ditanyakan ya, bisa langsung panggil Bapak dan ditanyakan keluhannya di mana ya. Ya bisa. Ya, nanti kan pas presentasinya
biar tahu apa pertanyaannya, pertamanya kita baca soal terlebih dahulu. Kemudian baru kita paparkan isinya. Pokoknya sekarang dikerjakan secara diskusi ya. Ya. Jangan dikerjakan sendiri ya, biar semuanya bisa dapat nilai. Nanti kan yang dinilai waktu pekerjaannya termasuk aktif dalam kolaborasinya. Ya. Halo. Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Tepuk semangat. 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 Sekarang bisa dikerjakan ya. Pokoknya kalau ada yang kurang mengerti sekecil apapun itu, panggil Bapak ya. Biar kita bisa mengerjakannya. Masih ada yang kurang dimengerti? Masih? Masih. Di mana ya? Coba. Yang mana? Nah, misalkan ini, kalian sudah dapat jawaban. Jawabannya di mana? Ini kan di buku cetak. Misalkan kapan kita melakukan sujud tilawah. Nah, berarti kapan kita melakukan sujud tilawah? Berarti sujud tilawah dilakukan ketika mendengar ataupun membaca surat sajadah. Nah, ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang mengandung instruksi ataupun lain sebagainya. Jadi saat kita melakukan sujud itu berarti kita memang posisinya bisa di dalam sholat dan bisa di luar sholat. Karena misalkan kita lagi tadarusan nih, setiap puasa kan ada. Misalkan kita melakukan tadarusan di masjid ataupun di menasah ataupun di tempat-tempat ibadah yang lain yang berhubungan pada malam puasa ataupun pada malam Ramadan. Kita kan ada membaca kadang-kadang sampai pada ayat sajadah. Di ketika sudah sampai pada ayat sajadah, maka kita disunnahkan ataupun disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Itu karena memang perintahnya di ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, sudah siap semuanya? Siap untuk presentasi? Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompok 1 ya? Ya. Baiklah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Naik Nurul Sahyari, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hanizah, saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Syukurat Tulia, saya berasal dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Syukurat Tulia, berasal dari kelompok 1. 1. Sujud syukur dan manfaatnya. Apa itu sujud syukur? Mengapa penting untuk melakukannya? Sujud syukur adalah bentuk ibadah yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan. Penting untuk melakukannya karena ini menunjukkan kesadaran kita akan segala kebaikan yang telah diterima dan meningkatkan rasa syukur dalam hati. Manfaat sujud syukur antara lain memperkuat iman dan ketakwaan, meningkatkan rasa syukur dan puas dalam hidup, membawa ketenangan dan kedamaian batin, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain yang kurang beruntung. 2. Sujud tilawah. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang mengandung perintah sujud. Pengalaman saat melakukan sujud ini seringkali memberikan rasa khusyuk dan kedekatan kepada Allah. Dalam momen tersebut, kita menyadari kebesarannya dan merasa terhubung dengan firman-Nya, serta merasakan ketenangan dan rasa syukur. Sujud sahwi. Apa yang dilakukan ketika kita melakukan kesalahan dalam salat? Jelaskan tata cara dan sujud sahwi. Ketika kita melakukan kesalahan dalam salat, kita harus melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi adalah dengan melakukan 2 kali sujud setelah tahiyat akhir sebelum mengucap salam. Tujuan sujud sahwi adalah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam salat. Perbaiki itu kekurangan yang lebih, memastikan salat tetap sah dan diterima. Tindakan. Buatlah rencana tindakan sederhana yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rencana tindakan sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ada antara lain mengucapkan doa syukur setiap pagi dan malam. Membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat.
melakukan amal baik seperti membantu sesama atau menyumbang untuk yang membutuhkan. Mengingat Allah dalam setiap aktivitas seperti berdoa sebelum makan atau bekerja. Sudah? Sudah semua jawabannya? Sudah. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Nggak ada ya? Ada yang mau menanggapi? Berarti terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Silakan akhiri presentasinya dan silakan duduk ke tempat duduk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah berani tampil ke depan. Dari hasil presentasi yang telah kalian sampaikan ke depan, berarti kita dapat menarik 3 kesimpulan. Bisa kita simpulkan yang bahwa sujud sahwi dilakukan untuk menutupi kekurangan di dalam sholat. Sedangkan sujud tilawah dilakukan untuk ketika membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah. Kemudian sujud syukur dilakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita akan melakukan ice breaking ya. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini dari hasil pembelajaran kita yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi adalah bentuk ibadah tambahan yang menunjukkan ketundukan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu sujud syukur. Kapan kita melakukan sujud syukur dan untuk apa? Sujud syukur dilakukan sebagai rasa ungkapan terima kasih kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan telah menghindarikan kita daripada musibah. Maka saat itulah kita melakukan sujud syukur. Dan kemudian yang kedua sujud tilawah. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah. Kemudian yang ketiga adalah sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Ketiganya mengajarkan kita bagaimana untuk selalu bersyukur, taat dan berhati-hati dalam beribadah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam setiap sujud terdapat makna ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sujud syukur, tilawah dan sahwi kita diajarkan untuk selalu yang pertama bersyukur atas nikmat. Yang kedua taat kepada perintah Allah dan yang terakhir yaitu yang ketiga sadar serta memperbaiki kesalahan dalam ibadah. Jadikan setiap sujud sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati dan memperkuat keimanan. Jadi hanya itu mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Ayo silakan ketua kelasnya pimpin doanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih, semua pembelajaran kita sudah tersampaikan secara sempurna. Akhirul kalam, Bapak akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.